Cari suami kali, bikin lagi. Aduh, cari suami kalau nyusahin, ini nggak usah. Udah mulai feminis. Kalau zaman dulu kan istilahnya HTS. Hubungan nomor satu. Ya, kalau zaman sekarang bilangnya situationship. Oh. Jadi ada aja kan. Gue kok tiba-tiba bisa lupa ingatan ya mau ngomong apa gitu kalau udah ngomongin tentang relationship kita ketok salah gitu. Tahunya dari mana? Cowok kan pinter, buset, cowok tuh paling jago berbohong kali kalau depan cewek. Dia kadal, kita buaya. Oh itu yang gue lakukan, gue orangnya research banget. Kepo gue lebih dari FBI. Wah. Serem ya? Gue kalau deket sama cowok itu Instagram gue bisa 10. Yeah. Oh, jadi fake dari segala penjuru gue cek. Ujung sana ujung pokoknya nggak boleh ada kendor. Oke guys, sekarang kita ke kamar aku ya. Aku tunjukin ya kamar aku. Ini dia. Kamar aku kecil sih, tapi nyaman lah. Ini kamar aku didesain oleh sahabat aku sendiri, Om Chandra. Dan furniture-nya by Rosewood. Jadi dari dulu aku suka banget pakai Rosewood karena ya selain desainnya yang sesuai dengan kepribadian aku suka yang girly-girly. Pemilihan warna dari Rosewood juga cute-cute banget, soft. Dan nuansa kamar ini sesuai dengan furniture Rosewood yaitu soft dan dreamy. Jadi aku happy banget ya dengan hasil desain sahabat aku Om Chandra karena sesuai banget sama kepribadian aku. Jadi aku tuh dari dulu punya konsep, pokoknya pulang ke rumah harus nyaman, harus tenang, vibes-nya tuh harus langsung pengen bobo gitu. Makanya aku pilih warna yang very soft kayak gini. Warna perpaduan off-white, pink, putih, krem. Itu adalah warna favorit aku. Indah Setiani Ningsih. Oh enggak ya? Indah Setiani. Indah Setiani. Apa kabar? Aku marah loh. Oh, gitu. Kabar baik. Lagi sibuk apa aja sekarang? Aku lagi sibuk masih presenter, siaran masih, bawain berita pagi-pagi. Nah, acara kamu apa aja? Fakta pagi-pagi di Net TV. Terus siang-siang aku juga masih bawain infotainment di iNews. Infotainment juga di iNews. Terus aku juga masih bawain acara talk show Speak After Lunch. Speak After Lunch. Bawain acara seperti ya acara-acara inilah politik kayak gitu-gitu. Wawancara tentang pokoknya narasumber datang sok wawancara seputar inilah dunia perpolitikan. Jadi tokoh-tokoh politik terkenal di Indonesia kamu wawancarain gitu? Ya, kinda. Serem nggak? Enggak. Paling yang kamu wawancarain keren banget siapa tokoh politiknya? Semuanya keren sih ya. Aku nggak bisa milih karena semuanya punya pengalaman masing-masing. Zaman yang diplomatis seru. Yang aman ya. Sebenarnya ada lah pasti yang kira-kira tokoh yang wah ini keren banget kamu wawancara kayaknya. Saking banyaknya jadi aku lupa sih. Tapi semuanya yang aku wawancara berkesan. Pasti berkesan. Dan mesti pinter juga kali ya kalau kayak gitu ya. Ya, pinter relatif. Semua dipelajari, bisa kok. Kalau wawancara ini, kalau ngobrol sama presenter gini ya, jawabannya pinter. Ya semuanya masing-masing inilah ada yang ya semuanya pengalamannya bisa aku pelajarin lah. Pokoknya oke semua lah yang aku wawancara rata-rata. Oke, nah kalau apa ya news anchor itu kan biasanya juga apa atau pewawancara itu kan berarti dia harus bisa kadang-kadang mengorek dari narasumbernya keluar yang info-info yang apa ya, yang dahsyat-dahsyat gitu. Kayak Oprah Winfrey kan dia pintar tuh ngorek-ngoreknya gitu-gitu kan. Iya, jago banget. Jadi kalau kayak gitu kamu yang di settingin, oh nih pertanyaannya harus kayak gini nih, gini atau scripted aja? Aku kadang sebelum wawancara pasti aku belajar dulu, aku research banget. Seharian tuh aku research, abis itu baru deh aku mix sama naskahnya yang udah ada. Karena kan mereka juga ada pertanyaan yang mereka minta, mereka udah bikin sendiri nih. Biasanya narasumber tuh udah kasih, nih gue mau dibahasnya ini. Jadi dari situ aku satuin lah tuh, aku mix lah tuh kira-kira gimana nih biar dapet
hasil wawancara yang seru gitu, yang sesuai kemauan narasumber dan sesuai kemauan aku juga dan sesuai kemauan pemirsa. Tapi nggak ada kayak titipan khusus kayak dia harus nanya kayak gini, harus kayak gini nih. Kalau sampai dia keluar kayak gini nih, dapat nih berarti gitu-gitu. Titipan dari siapa nih, narasumber? Dari produser misalnya kayak lu coba korek ke sini deh gini. Oh iya pasti ada titipan dari produser, ada titipan dari narasumber pun ada. Keinginanku sendiri pun apa yang mau aku korek juga ada. Oh gitu. Aku tipe yang netral aja deh. Aku nggak mau memojokkan seseorang. Aku mau yang damai-damai aja. Ini aku ngobrol seru ya. Ngobrol sama kamu hari ini karena kamu sosok wanita yang pintar, sukses karirnya. Amin. Sekarang malah jadi pengusaha 100 panda ya. Yeay. Panda 100 atau 100 panda nih? 100 panda. 100 panda ini adalah chain Chinese food restoran dengan tema apa? Jadi dia Chinese food restoran, Chinese food rames. Nasi rames Cina gitu ya, Chinese food rames. Ya, belum pernah tuh. Jadi bisa tentukan karbomu, sayurmu, laukmu, ada chicken, ada beef gitu, ada juga seafood, ada juga snacknya kayak dumpling, ada juga spring roll gitu. Jadi kalau definisi tentang rames kan kayak di piring campur terus diaduk bumbunya meleketek terus dimakan gitu. Nah, Chinese food digituin. Iya, jadi Chinese food digituin terserah tim apa nih, tim aduk apa tim gak aduk, terserah. Kalau aku tim aduk ya, tim rames gitu. Diaduk dirames, beneran dirames. Biar nikmat. Tapi bisa juga mungkin tetap disatuin tapi dibeda-bedain gitu. Oke, yang paling enak apa nih? Kalau aku yang paling laku sekarang nih orange chicken. Nih dia nih orange chicken tuh. Ya, favorit aku orange chicken karena unik ya. Ayam jeruk. Tapi dikasih bumbunya jeruk. Tuh, oke. Tuh, nih orange chicken. Rasanya tuh unik. Apa? Mahal nggak? Enggak kok, harganya dari 35 ribuan sampai di bawah 100 ribu. Jadi satu orang kenyang makan 100 ribu udah kenyang makan? Kenyang. Tapi favorit aku sebenarnya adalah dumpling juga nih. Selain orange chicken. Dumpling. Aku nyobain dong. Iya dong, ayo. Oh nih dia, silakan loh. Kok kamu bisa punya ide bikin usaha-usaha kayak gini? Ya jadi sebenarnya nih awalnya teman aku. Kita bikin yuk Chinese food yang di Jakarta yang hype gitu, yang bisa dibawa kemana-mana, yang ya maksudnya yang bisa dibawa kemana-mana, yang packagingnya lucu. Terus sekarang kan orang Jakarta gitu ya, mobilitasnya tinggi gitu kan, makan juga diburu-buru. Nah, bikin yang praktis kayak gini dengan seperti ini, tinggal pakai chopstick, tinggal pakai sumpit, beres makan kenyang gitu kan. Kayak gini kan, coba misalnya kayak gini nih. Tara, nah ini kan di bawahnya ada karbo nih. Tuh, dibuka. Karbo tuh nasi, kentang. Nasi, ada mie. Kalau kita nasi sama mie, ada fried rice sama oriental fried noodle. Nah, ini lauknya, ada sayurnya tinggal dicemplung, makan deh. Gitu, gampang banget kan? Ini kamu yang masak bukan nih? Bukan dong, masak aku. Kalau aku yang masak kabur. Ada chef handal lah, iya. Jadi gimana sih kalau mau buka usaha? Kan cewek-cewek pasti banyak yang punya ide mau buka usaha, terus kayak gimana ya, terus modalnya gede nggak ya, terus sebentar bakal untung apa nggak ya, rugi apa nggak ya, gitu-gitu. Kalau aku sih usaha ini rame-rame sama teman-teman. Jadi ada beberapa investor di sini. Takut nggak sih kalau buka usaha kayak gini? Kalau nggak nyoba, kapan lagi ya? Karena kan aku kan sekarang di dunia presenter nggak ya, menurut aku nggak bakal lama juga ya, karena apa ya, kalau di dunia entertain atau presenter itu kan ada usianya, karena kan kita semakin tua, iya dong. Oprah Winfrey awet. Nah, itu dia. Itu beda dengan aku. Jadi gini, kalau rata-rata tuh kalau host yang memang dia menekuni satu bidang khusus, gitu kan, dia akan jangka karirnya akan panjang. Mungkin Oprah memang jago di dunia apa ya, dia tuh apa sih? Entertainment ya. Nah, misalnya kayak Najwa, jago di dunia politik. Dia tekun, dia fokus di dunia politik. Terus misalnya, kalau kita ngomongin di Indonesia ya, misalnya kayak Donna Agnesia, dia fokus di dunia sport gitu kan. Terus siapa lagi ya, Najwa, Donna, mungkin ada siapa lagi yang khusus ekonomi, siapa, itu bisa. Nah, aku pribadi aku sadar, kayaknya aku tuh nggak bisa fokus di satu bidang. Jadi aku tuh palu gak ada, palu minta gue ada. Jadi aku diajakin ngomong sport, ayo. Diajakin ngomongin entertainment, ayo.
diajakin ngomongin politik, ayo. Jadi apa aja ayo, tapi aku nggak satu fokus gitu loh. Jadi aku rasa memang kalau mau panjang usianya di dunia host, memang harus ada satu bidang yang lo sukain, yang lo fokus, sehingga karir lo di dunia presenter akan panjang karena ada satu bidang yang lo kuasain. Nah, gue sadar bahwa gue tuh nggak ada satu bidang yang menurut gue menguasai karena memang gue nggak into gitu loh. Jadi gue tuh orangnya seneng menguasai banyak bidang tapi nggak fokus satu. Karena gue tahu itu, akhirnya gue mencoba untuk berdagang. Gitu. Oh, juga buka usaha kayak gini. Passionnya sebenarnya apa? Passion aku gue. Sambil makan ya. Boleh dong. Boleh. Boleh. Ini yang orange. Sorry. Oke, sorry. Oke. Gimana? Gue jadi lapar. Ini apa nih? Orange. Ini yang beef Beijing. Enak. Dumpling. Ini kamu waktu food testing kamu nyobain semua? Bawel nggak? Bawel banget. Apalagi waktu pertama kali buka, kalau ada salah-salah apa, langsung aku ke kitchen. Nah ini kurang enak. Kenapa dijual? Nah, udah deh. Aku tuh bawel ya. Aku mau nyobain mie-nya. Jadi ikutan makan. Soalnya kebetulan belum makan. Kita share gini nggak, Bukan? Boleh dong. Jadi kalau kamu sendiri boleh milih apa? Apa nih? Passionnya gitu loh. Passion aku. Kok tiba-tiba aku bingung nih ditanya passion. Jadi orang baik aja deh. Yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya pokoknya aku pengen hidup bahagia, berguna, udah itu aja. Cari rezeki halal. Udah. Ya kamu termasuk kategori wanita karir yang cukup sukses kan berarti? Insya Allah. Belum lah, masih on the way. Ya, kalau gini belum sukses, yang lain on the apa tuh? Aku tuh support sistemnya banyak. Aku ada orang tua, alhamdulillah aku ada 2 orang tua yang support aku banget, ya kan. Bisnis ini juga didukung sama kedua orang tua aku. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibilang sukses juga masih dalam tahap on the way ya, karena ini juga support dari 2 orang tua ya, alhamdulillah. Dari adik aku juga gitu loh. Jadi aku masih sangat-sangat dapat support dari mereka gitu. Jadi menurut aku sih support keluarga penting. Kamu udah berapa tahun? Apa? Di dunia entertainment atau news gitu-gitu? Di dunia entertainment news aku dari kuliah ya. Berarti 15 tahunan ada gitu? Ya berarti kalau bisa bertahan terus bukan sekedar look-nya aja yang bagus dong. Berarti punya bakat banyak juga kan? Maksudnya kalau cuman cantik doang kan orang suka nyet gitu, hilang. Kan cantik kan banyak banget kan? Oh iya. Cantik banyak banget. Enggak juga sih. Banyak cantik, orang cantik. Yang kayak kamu jarang juga sih sebenarnya. Bisa aja. Masuknya bagus kan? Masuk Pak Eko. Cantik banyak, tapi menyenangkan jarang. Kali ya? Iya. Pinter juga jarang kan? Pinter relatif. Pinter nggak relatif lah, bisa diukur loh pinter. Masa sih? Oh gitu ya? Oh iya. Oh ada. Oh iya bener. Oke. Nah terus kalau misalnya makin sukses gitu, kalau aku ngeliat fenomenanya terutama orang-orang yang tinggal di perkotaan, wanita karir makin sukses, cowok-cowok makin minder. Masa sih? Iya sih. Bukan yang cowok-cowok sukanya sama cewek-cewek pintar, jadi apa namanya, nyambung diajak ngobrol. Pinter iya, tapi kalau sukses belum tentu. Nggak, sukses juga tergantung sih. Lebih sukses belum tentu. Kalau cowok dapet cewek lebih sukses itu belum tentu dia seneng. Gitu ya? Iya, kayaknya sih. Aku baru tahu dari Korofi malah. Bukan, soalnya banyak penyebab perceraian nih ya. Salah satunya adalah ekonomi yang jelek sama ekonomi yang timpang. Jadi misalnya wanitanya lebih sukses gitu, itu salah satu kontributor faktor dalam hal pisah gitu-gitu. Itu kan berarti kan cowoknya mungkin jadi minder, mungkin jadi apa gitu, kan lumayan banyak. Iya, kalau itu setuju sih. Sering aku dengar cerita-cerita kayak gitu. Nah kalau kamu pengalaman pribadi gitu kan,
cowok-cowok yang deketin gitu pada minder nih? Enggak ya, kayaknya cowok-cowok yang deketin aku pada lebih pintar dari aku. Pinter-pinter kaya-kaya ya. Enak ya jadi cakep ya. Kayaknya malah enggak sih, kalau aku sih so far nggak pernah dapet pengalaman kayak gitu ya. Yang minder deketin aku gitu kayaknya nggak ada. Oh gitu? Jadi yang kayak... Rata-rata kayak pede-pede aja tuh. Malah over pede. Kayak pede-pede aja sih, santai sih so far. Nggak ada yang minder atau gimana gitu. Oke, nah kalau misalnya kayak makin sukses tuh, ini nggak sih kayak... ini fenomena juga. Jadi kayak di Jepang sama Korea tingkat pernikahan turun, akhirnya anak turun dan akhirnya populasi mereka turun. Di China nih for the first time nih tahun ini mereka tahun 2022 decrease penduduknya. Jadi karena di urban penduduknya makin pada maju, cewek-cewek bisa punya income sendiri, bahkan hidupnya cukup nyaman. Mereka nggak butuh cowok lagi buat jadi provider kan. Nah itu akhirnya tingkat pernikahan rendah, atau kalau mereka menikah jarang yang mau punya anak banyak atau punya anak cuma satu, atau makan nggak punya anak sama sekali gitu. Nah itu fenomena sosial yang lumayan gawat yang dialami oleh semua negara maju. Betul. Nah kamu itu termasuk yang apa namanya jadi kayak udah independen, jadi pandangan kamu tentang keluarga jadi berubah atau enggak? Kalau aku gini sih, karena aku kan pernah menikah, terus aku gagal gitu kan. Terus setelah itu aku juga udah punya anak ya satu gitu, dan aku cukup bahagia banget dengan hidupku sekarang gitu, dengan hidupku yang ada sekarang. Jadi aku tuh nggak mencari-cari jodoh gitu, untuk mencari jodoh untuk merasa aku terlindungi atau kadang-kadang kan perempuan nyari jodoh untuk apa ya aku nyebutnya? Provider. Iya, seperti itu. Aku sih enggak, aku sih internet ya, provider. Provider internet kali. Ya udah, aku mencoba untuk ya kayak begini, punya usaha gini, aku coba untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Terus juga pokoknya aku udah happy deh dengan apa yang aku punya sekarang gitu loh. Nah, tapi ini ada disturbing facts ya. Aku baru kemarin riset sedikit tentang ini. Ini tidak bermaksud menyudutkan. Ini hanya fakta belaka dari data yang kebetulan di Amerika kan kalau dalam hal data mereka cukup transparan. Jadi tapi ini dengan segala hormat ya, ini gue cuma membacakan data yang terjadi di Amerika gitu. 90% orang homeless di Amerika itu comes from a single parent home, especially single mom's home. Oh gitu, baru tahu. 70% yang masuk penjara juga dari single parents home, terutama single mom's home. Itu ini data ya, di US. Jadi US malah disebutnya kayak the fatherless nation, waktu itu artikelnya tentang gitu, negara yang dimana bapak mulai nggak ada gitu, jadi banyak yang rata-rata yang single moms ditinggalin bapaknya gitu, atau perceraian. Dan persentase mereka kalau nggak salah 23% deh yang anak-anak sekarang di raised by single mom di sana. Dan ini kenapa dilakukan riset, karena jadi concern, karena itu homelessness yang di Amerika tuh rata-rata come from dan anak yang kabur dari rumah apa segala macam. Kalau anak yang kabur dari rumah nggak ada orang tua, mungkin aku setuju ya. Tapi kayak from single mom, aku rasa enggak ya. Karena aku ngerasa setelah aku ini maksudnya kaitannya dengan hidupku juga, mungkin nggak ya? Kalau ini data aja. Statistik. Jadi maksudnya gini, aku kadang-kadang kan kalau aku kan memang senang statistik. Iya. Jadi kadang data tuh nggak bisa bohong. Betul. Kita bisa bohong. Angka tuh nggak bisa bohong. Nah, kalau udah angka kayak gini kan, ya pas dikasih lihat angkanya, ya itu mengkhawatirkan. Di US. Nah, apakah ini bisa diekstrapolasi ke seluruh dunia? Nggak ngerti. Tapi yang jelas di US nih terjadi kasus kayak gitu. Jadi artinya ternyata ada efeknya juga. Bukan berarti nggak ada efeknya. Iya, ternyata di US ada efeknya ya. Artinya kalau anak kehilangan figur ayah, itu ada efeknya juga gitu terhadap data statistik mereka. Bukan berarti semuanya ya, ini kan statistik. Statistik artinya kalau dari 100 dibilang 90%, berarti 90 kayak gitu, yang homelessness itu ada juga 10 yang ternyata doing okay gitu. Ini cuman waktu gue baca data itu, wah gila ngeri juga ya sebenarnya. Maksudnya kita nggak bisa
ambil enteng juga gitu. Ternyata ya, karena data berkata demikian. Iya. Gitu. Jadi waktu itu gue nonton debat feminisme lawan satu orang profesor. Ya, feminisme kan dia mencoba menguatkan wanita, hak-haknya apa segala macam gitu. Terus ya hati-hati aja karena kalau dibawa terlalu jauh ya ada efeknya juga ternyata misalnya. Betul. Tanggapan Ibu Indah Stiani mengenai data dan fakta ini? Kalau itu tidak ngaruh di aku, karena kalau aku justru setelah aku jadi single mom, aku jadi I can do anything. Jadi aku lebih bisa explore bakat aku, tanpa aku harus mikirin perasaan suami aku, gitu kan. Kalau dulu kan aku agak kurang-kurangin, gitu kan, mau cari, mau kerja aku kurang-kurangin, mau berkreasi aku kurang-kurangin, karena aku masih menghormati ada suami ini di rumah gitu. Tapi setelah aku sendiri, aku jadi lebih bisa kreatif, aku jadi lebih bisa mikir, usaha apa lagi ya, ngerjain apa lagi ya. Terus nggak ada batasan waktu. Kalau misalnya siaran kan dulu aku batasin jam 6 udah harus selesai. Kalau sekarang aku siaran, aku bisa ngambil jam berapa aja karena nggak perlu izin suami lagi kan, gitu kan. Paling ya aku atur waktu lah sama anak. Jadi aku ngerasa aku bisa lebih explore bakat aku. Jadi rezeki berdatangan karena aku nggak punya batasan waktu, nggak punya batasan, apalagi itu namanya batasan aturan. Jadi aku lebih bisa explore kalau aku gitu. Dan prinsipnya kalau aku juga punya anak, pada saat aku bercerai, aku itu proper semuanya. Aku datengin psikolog dulu, jadi anak aku tuh gimana cara nanganinnya gitu ya. Aku nggak mau egois. Aku datengin psikolog, aku tanya anak aku mesti gimana cara penanganan segala macam. Aku juga nggak mau jauhin anak aku dari bapaknya. Bapaknya harus tetap tanggung jawab sama dia, segala macam. Jadi aku tidak merasakan fenomena yang dibilang tadi. Berarti walaupun berpisah, tapi dia masih punya sosok bapak. Oke. Dan segitunya aku nggak mau dibenci bapaknya. Aku masih menceritakan cerita bapaknya yang bagus-bagus semuanya. Gitu loh. Begitu pula aku janjian sama papanya untuk menceritakan aku yang bagus-bagus. Jadi anak aku harus dapat kasih sayang full dari bapaknya, harus dapat kasih sayang full dari aku. Dan ya dia nggak boleh ada rasa benci. Apa tuh namanya inner child ya? Apa sih? Benci di masa kecil gitu-gitu tuh nggak boleh ada. Jadi kita harus ngilangin ego. Jadi orang tua yang bercerai itu harus ngurang-ngurangin ego masing-masing demi anak. Jadi hal-hal seperti itu. Ini pelajaran bagus juga berarti kan mungkin kalau separationnya di manage dengan baik. Harus di manage dengan baik. Ketika yakin untuk berpisah, nggak boleh ego orang tua yang diduluin gitu loh. Kita harus mikirin anak dulu. Makanya aku semuanya aku jalanin proper banget dan aku sampai punya soft copy gitu tentang cara ngedidik anak aku tuh kayak gimana dan aku ikutin banget. Bahkan aku bagikan ke mama papaku semua supaya nih caranya kayak gini ya. Jadi karena satu keluarga harus ngikutin cara ini gitu karena semua sudah di research sama psikolognya. Jadi kan karakter anak beda-beda kan. Anak aku tuh cara penanganannya harus begini gitu. Nah semuanya tuh disesuaikan dengan semua yang sudah di research. Nah ini aku sering berdebat nih. Kita boleh berdebat kan? Boleh. Apa tuh? Jadi kayak waktu aku di sekolah kan terima raport, terus nggak ada ranking. Aku bilang nggak ada ranking. Maksudnya anakmu apa? Seluruh di sekolah ini, di sekolah anak aku, nggak ada ranking. Memang kayak kenapa nggak ada ranking? Terus ya kita nggak mau nanti yang rankingnya di bawah, misalnya polisinya semacam gitulah, supaya mereka nggak kecewa, supaya adil-adil aja, baik-baik aja. Terus itu gue bener-bener against itu. Gue sampai ke kepala sekolahnya gue ngomong. Nanti nggak ada ini dong, nggak ada ambisi gitu. Iya dong, lu mesti fair dong. Dia kerja nih, dapat jelek, ya lu kasih tahu jelek. Lu nggak doing well dalam hal ini gitu, dan nggak usah lu tutupin. Karena menurut gue itu anak dari kecil mesti tahu dia kapan dia kalah. Iya. Kalau dia kalah, kalau gue ngasih tahu anak gue, ya tapi gue bukan not like exactly. Tapi ternyata anak tuh beda-beda loh. Ada anak yang terlalu ambisi, sehingga kalau kita kasih ada ranking-rankingan gitu, dia semakin dia ini dasarnya memang kebetulan anakku tuh ambisius banget gitu. Jadi kalau kita makin tekan untuk harus bisa kayak ini dong, harus bisa ranking 1, dia tuh semakin panik, stres, dan kepanikan itu membuat dia jadi nggak pede.
Ya, tapi kalau menurut gue gini, kalau gue bilang ya sama gurunya, yang lu mesti ajarin, it's how you manage kalah. Gue bilang sama anak gue nggak peduli lu gimana, yang jelas kalau lu kalah, besok lu latihan lagi. Intinya gitu. Karena menurut gue hidup itu tentang how you manage kekalahan. Bangkit dari semua kekalahan-kekalahan lu. Iya, kalau itu gue setuju. Jadi kalau misalnya lu ranking 20, kayak kemarin anak gue kan ada males sekolahnya gitu, terus dia kayak bottom 5 lah, 5 yang terbawah. Jadi gitu. ada ranking akhirnya? Enggak, cuman gue nanya, kalau dia di ranking kira-kira ranking berapa, karena gue sebel gue dan gue gak mau pergi kalau gak dijawab. Gue bilang gitu sama gurunya. Gue mesti tahu anak gue sebenarnya di sekolah tuh gimana gitu. Oh, peringkat ke-15 dari 21 ke 22 anak gitu kan. Oh, jadi sebenarnya tuh ada ranking itu ada ya, kalau kita mau. Gurunya tahu dong, gurunya tahu kan dia ngasih nilai. Oh iya. Kan dia yang ngasih nilai, jadi kan dia tahu nih anak kira-kira ada di bottom bawah apa di atas gitu kan, gurunya yang tahu. Ya kira gue nanya, jelek ya gue kasih tau ke anak gue kan, ya lu jelek gitu. Terus dia mau nangis apa segala macam, lu nangis deh, tapi kebetulan dia enggak. Tapi gue maunya adalah lu improve. Oke, nggak apa-apa lu sekarang begini, tapi next semester lu nggak boleh kayak gini. Jadi lu mesti dapat nilai lebih bagus. Dia pernah nih ya kasus, dia main catur karena dia ikut ekskul catur, kalah mulu dia. Terus gue ngeliat rankingnya 13 dari 15 gitu kan. Terus kayak ini catur nih. Catur. Terus gue bilang, lu harus jadi ranking 1. Gimana dia gini kalah mulu gini-gini. Latihan, gue ajak latihan, gue ajarin semua gini. Akhirnya bisa. Terus naik ke 10, 9, 8 terus sampai ke peringkat pertama. Waktu peringkat pertama kita pesta satu keluarga. Karena dia berhasil ngatasin kalahnya dia, terus dia Nah, menurut gue itu yang paling penting. Nah, kalau terlalu dilindungin ya, maksudnya kayak ranking nggak dikasih tahu, dia salah istilahnya ditutup-tutupin gitu, menurut gue dia nggak bisa ngadepin kenyataan nanti pas dia kerja. Bener, kalau yang part anak nggak boleh terlalu dilindungin, gue setuju. Tapi juga ya kadang-kadang kalau orang tua zaman dulu kan, yang penting ranking 1, yang penting ranking 2 gitu kan, tanpa memperdulikan mental anaknya. Karena pada dasarnya yang paling penting adalah memikirkan mental anak sih. Mental anak itu juga harus terus dibangun untuk lebih percaya diri. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita terlalu ranking segini, ranking 20, ranking 19, kadang-kadang udah nggak pede duluan. Yang kayak gitu-gitu yang dihindari mungkin. Ya, tapi menurut gua kalau caranya, ya kayak misalnya dia di rumah gua suka main game, suka bikin pertandingan karena anak gua banyak. Kalau yang kalah nangis, gua diemin. Jadi kayak emaknya kan refleks pengen meluk dia kan, enggak, lu diemin aja. Dia kalah. Dia nangis kan, gitu, terus gue bilang kayak, kamu kalah kan? Nggak enak rasanya kan? Besok latihan lagi. Biar kamu tahu rasanya menang. Ya itu setuju. Jadi kita nggak boleh meluk dia. Kalau aku, lu jangan peluk dia. Dia tahu rasanya kalah, biar dia nangis, biar dia sedih. Iya. Nanti dia tahu rasanya menang juga. Yang penting dia imbang tuh, dia tahu rasanya kalah, dia tahu rasanya menang. Jadi nanti dia prepare kalau ngadepin dunia, karena begitu lu masuk ke dunia kerja, lu jumlah kalah lu dan jumlah menang lu mungkin akan sama banyaknya. Dunia kerja lebih kejam, iya kan? Di sini mah kalau masih sama orang tua, di sekolah masih banyak perlindungan, tapi dunia, gue selalu kasih tahu itu juga ke anak gue. Dan mereka mesti survive. Generasi Gen Z sama milenial itu kan cenderung lebih banyak depresi, lebih banyak stres, lebih banyak akhirnya sering healing apalah segala macam. Itu sih kayak gara-gara ini aja kali, stres, depresi, healing tuh gara-gara hashtag di sosial media aja deh kayaknya. Di Amerika meningkat sampai dengan 70% jumlah attempted suicide. Kali? Karena kan zaman kita dulu kan nggak ada tuh yang namanya healing istilah depresi. Zaman dulu kan kita nggak ada, jadi kita kayak lebih chill gitu. Zaman sekarang kayaknya terlalu banyak menggiring ke, kayaknya lo depresi deh, kayaknya lo butuh healing deh. Gila nggak sih, gara-gara itu kita jadi kepengaruh. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh apa jangan-jangan depresi? Secara statistik mereka banyak melakukan percobaan bunuh diri. Bahkan jumlah bunuh diri girl suicide di Amerika itu meningkat sampai dengan 70%. Tapi tau nggak sih, serem juga loh. Kayak apa tuh film-film Korea gitu sih, animasi zaman sekarang tuh juga kebanyakan nampilin bunuh diri kayak gitu-gitu, apa gara-gara tayangan-tayangan itu. Zaman kita dulu kan nggak ada. Doraemon emang ada bunuh diri? Nggak ada kan? Sailor Moon nggak ada, Candy nggak ada bunuh diri. Tapi sekarang animasi semua gue serem loh, bunuh diri lah, depresi apa, terus ya kayak gitu-gitu tuh kalimat. Gue juga kaget ngedenger anak gue ngomong si ini depressed gitu. Hah? Kok
kok tahu-tahuan kalimat kayak gitu, ternyata dari film, ternyata dari YouTube. Ya kayak contohnya fenomena Fajar Sad Boy. Oh iya. Nah itu kan nangis kan, sedih gitu kayak bucin. Kan gue nanya kenapa sih ini viral banget sama itu tim ini kreatif kita tuh kan dia bilang karena iya Pak, soalnya kalau di generasi ini sekarang yang lebih moodnya lebih yang sedih-sedih kayak gini lebih laku kan. Iya, yang bucin-bucin kan ada gila ya. Nah, mungkin gara-gara si Fajar Sad Boy, orang juga jadi diajarin untuk gini loh bucin. Gini loh. Jadi kita juga sebagai orang tua kayaknya harus ini deh, memfilter tayangan-tayangan deh. Iya, ya gitu juga nggak sih? Iya kalau gue makanya gue winning mentality itu buat gue penting. Jadi kayak tiap kali anak gue gitu ya kayak sekolah, you have to be number one, oke? Tapi gue terima kalau di ranking kayak jelek kayak kemarin gitu. Tapi you have to be number one, your aim should be number one. Lu mesti ranking 1 gitu. Tapi lu kalau lu tuh ke anak lu lebih pengen anak lo jadi anak gaul, apa anak nerd? Yang belajar ranking 1, apa yang lebih suka yang lebih mudah bersosialisasi, mudah bergaul, terus di tengah-tengah aja prestasinya standar. Kalau gue senengnya dia jadi anak yang tough. Jadi kalau dia susah, dia bisa tahan. Kalau dia kalah, dia bisa overcome. Ntar karena suatu saat nanti gue yakin dia pasti akan ngalamin hal-hal yang berat-berat kan. Gue cuma pengen lu tough aja, lu mau jadi apa aja terserah. Yang penting kalau gue benar-benar ngelatih mentalnya, yang penting lu tough. Yang penting kalau lu kalah, itu besok bangun lagi tough gitu. Itu penting, mental. Iya, dan gue yang paling gue takut ya itu, kalau mereka jadinya lembek. Iya, itu penting banget, apalagi anak cowok. Kayak berapa kali pernah dibully kan anak gue di taman, gue ngeliat itu gue diemin. Karena dia mesti tahu apa-apa dibela ya. Dia mesti tahu juga dia dibully gitu, dia apa sih bisa overcome itu juga. Betul. Kalau gue juga pengen anak gue tuh dalam situasi apapun, pergaulan apapun, dimanapun dia berada, dia bisa menyesuaikan. Itu paling penting. Iya nggak sih? Ya, kemampuan sosialnya tinggi. Iya, kemampuan sosial tinggi, dan yang lain-lainnya menurut gue akan mengikuti sih. Iya kan? Karena kalau cenderung cuma prestasi di sekolah, akademis, lama-lama jadi egois. Ya kan? Jadi menurut gue harus balance tuh. Iya nggak sih? Kemampuan bersosialisasi dan kemampuan akademis tuh harus balance. Ya kan anak gue banyak, jadi mereka rata-rata kemampuan sosialisasinya mau nggak mau meningkat ya. Oh iya, karena udah tahu berbagai macam karakter ya. Iya, yang paling kecil gimana cara gue survive nih ngadepin oke, paham. Benar, setuju. Iya. Tapi lucu ya, kayak anak kecil gitu, kayak anak gue kadang-kadang nangis karena anak yang paling kecil kan disayang lah, pasti paling disayang menyokapnya kan, karena masih ASI, masih apa segala macam, cemburu gitu. Gue kadang-kadang gue diemin aja. Ya dia mesti overcome jealousy-nya dia juga dong. Berarti kuncinya kalau mau anak bisa bersosialisasi dengan baik, bisa beradaptasi dengan baik, harus punya anak banyak ya? Iya. Pemirsa, begitu. Apa gue ngangkat anak aja biar anak gue jago dalam bersosialisasi? Cari suami kali, bikin lagi. Aduh, cari suami kalau nyusahin, ini nggak usah. Udah mulai feminis. Banyak yang kayak gitu, kenapa tuh? Hari gini tuh cowok lakuin kayak gitu. Oh iya, cobain liang tea sama oolong tea. Kalau yang manis oolong tea, kalau liang tea yang nggak ada manisnya. Oke. Kan katanya tadi diet gula. Berarti yang liang tea mestinya? Liang tea berarti harusnya ya, liang tea. Aku cobain oolong tea deh. Ya, boleh tuh. Ini harusnya dingin nih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Tetap enak kok. Tadi sampai lupa pertanyaannya apa ya? Kenapa cewek suka kadang-kadang menganggap suami itu malah ngerepotin? Abis fenomena zaman sekarang ya, laki itu adalah situationship. Tahu nggak? Apa tuh? Situationship. Nggak. Jadi begitu deh. Kalau zaman dulu kan istilahnya HTS. Hubungan tanpa status. Ya, kalau zaman sekarang bilangnya situationship. Oh. Jadi ada aja kan. Daripada baper kan, mendingan ya udah nggak usah. Oh kan, banyak orang aneh-aneh kan zaman sekarang. Jadi karena gue kok tiba-tiba bisa lupa ingatan ya mau ngomong apa gitu kalau udah ngomongin tentang relationship, kita ketok salah gitu. Kayaknya Rani deh jagonya kalau ngomongin relationship. Jadi kayak tamu yang kemarin tuh jago kayak ngomongin relationship. Hai Rani. Menurut lo cowok-cowok urban sekarang nih, cowok-cowok yang tinggal di dalam kota apalagi yang cukup sukses, itu cenderung punya situationship begitu? Jadi enggak sih sebenarnya gue juga enggak underestimate sama cowok-cowok yang hidup di perkotaan. Ada juga kok yang baik.
Cuma kan gambling ya. Gambling ya gitu kan. Gue kan gak mau gambling gitu kan. Jadi ya gue agak picky. Jadi kalau menurut gue nih kayaknya rada-rada nih orang kayaknya rada-rada ngarang-ngarangnya ke situationship. Mendingan gue mundur daripada gue rugi. Lu tau dari mana? Ya kan kelihatan dong dari wawancara kita. Kita interview dulu dong. Taunya dari mana? Cowok kan pinter, buset, cowok tuh paling jago berbohong kali kalau depan cewek. Dia kadal, kita buaya. Coba trik mengetahui pria berbohong atau enggak. Aduh, gue tuh kalau prakteknya jago, tapi kalau di wawancara kayak gini gue tiba-tiba lupa ingatan ya. Jadi apa? Oh dia begini nih, nah, pasti nih ini nih gitu. Kelihatan aja ngawang-ngawang. Gesturnya kayaknya nggak kelihatan, orangnya tuh nggak deep gitu loh. Kayak pasti kita berasa lah. Ada feeling lah. Gimana? Ya perasaannya nggak deep gitu. Ya pokoknya kalau gue itu pro bucin. Bucin juga belum tentu ya. Pokoknya dari awal tuh pasti udah kelihatan niatnya mau ngapain. Kalau udah nggak terlalu ngejar, nggak ngegas, dan nggak jelas maunya apa, mendingan tinggalin. Karena nyapain diri. Oh. Kalau itu prinsip gue. Karena Tapi gue banyak yang ngejar dan ngegas, nyatanya buaya. Gimana? Ngapain? Justru buaya kan malah lebih aktif kan, lebih tapi WhatsApp, kamu udah makan belum? Atau ngirimin ini itu. Iya, tapi ngapain dia mau effort? Pokoknya cowok kalau udah cinta, udah suka, pasti mau effort. Sekarang dia ngapain coba mau buang-buang waktu, mau ngegas, buang-buang energi, tenaga gitu, kecuali di pengangguran ya. Cuma dia mau buang-buang segala-galanya demi ngejar tuh cewek. Artinya kan emang nih orang kan emang doyan beneran. Ya enggak? Belum ketemu buaya-buaya yang niat ya. So far sih pengalaman gue kalau udah ngegas, effort itu lebih tulus. Itu dia lebih tulus. Tapi kalau yang udah setengah-setengah, ngabarinnya setengah-setengah, terus nggak tahu hari ini di mana, besok di mana, taunya ngabarin lagi, itu udah mendingan tinggalin aja. Berarti nggak sungguh-sungguh. Itu salah satu buaya yang ngajarin gue ya, dia bilang titik lemah perempuan adalah pada saat jam 11:30 sampai jam 1 malam. Karena di saat gitu. itulah. Kok dia jam segitu masih bangun? Dia nggak kerja paginya? Karena dia punya teori ya. Dia punya teori bahwa wanita itu kalau lagi siang kerja, ya kan? Capek, gini-gini. Malam dia sendiri nggak kerja? Dia kerja, cuman dia beroperasinya modus operandi dia. Dan capek dong ya jadi dia. Mungkin dia punya operator ya, jadi mungkin ada 3 orang yang suka nge-DM, suka ini. Segitunya pengen dapetin cewek sih, kalau menurut gue repot. Oh buaya kalau dia lagi ngincer seseorang mah, gue pernah ngeliat, gue sampai kadang-kadang geli juga. Gue tuh bingung sama cowok-cowok gini loh, apa sih yang diincer sampai lu mau nyusahin diri lo bangun jam 12 sampai jam 1 malam cuma supaya dapetin tuh cewek, terus tuh cewek lo mainin. Maksudnya apa, lo nggak sayang tenaga lo? Lo nggak sayang semua effort yang lo keluarin, abis itu tuh cewek nggak lo jaga, lo buang. Terus lo begitu lagi, lo nggak capek hidup lo kayak gitu, ya kan? Challenge-nya tuh buat mereka tuh pada saat menaklukkan tuh challenge-nya. Jadi kalau mereka udah menaklukkan agak tuh, aneh sih, nggak masuk di pikiran gue gitu loh. Nanti saya panggil ya, mungkin kita ada coba deh ajak sini deh ngobrol. Coba deh ajak ngobrol di sini. Gue nggak ngerti gitu loh. Lo kan kayak, ya pasti kan tuh cowok yang si buaya ini pasti kan dia pekerja dong, ya dong. Sukses. Nah sukses itu kan dibutuhkan. Kalau dia emang sukses, berarti kan dia kan nggak punya waktu dong buat bikin strategi kayak gitu. Nggak, kalau orang yang sukses tuh rata-rata kan energinya gede. Dia kuat tuh, tidur cuma berapa jam, apa segala macam gitu-gitu kan. Metong dong lama-lama kalau hidupnya kayak gitu. Ada kayak contohnya Elon Musk. Elon Musk tuh kerja sehari 18 jam. Berarti kan dia tidur cuma 4 jam paling. Jangan-jangan Elon Musk jam tengah 12 malam dia gangguin cewek abis itu. Mesti diajarin ini dia. Elon Musk juga termasuk playboy kan, istrinya ini. Ya gitu deh. Nggak, gue bingung juga sih sama cowok yang ada waktu buat dapetin cewek, terus begitu dimainin. Itu gue bingung sih, apa yang dikejar? Kalau gue apa nih, yang dikejar? Ternyata dia buayanya. Kalau gue lagi, kalau mereka memang kesenangan untuk menaklukkan ya, dan ya tentunya kenikmatan duniawi lah yang mereka. Kalau menurut gue, cowok buaya itu nggak mau effort biasanya. Rata-rata nggak mau effort. Kalaupun effortnya tuh bisa kebaca apa yang nggak mau rugi. Nggak mau rugi pasti. Effortnya tuh mungkin cuma di tenaga doang. Apalagi kalau cowok buaya ketemu cewek yang susah didapet, tuh makin ini tuh kayak kebo dikasih apa, kayak matador dikasih merah-merah gitu, ya? makin nerjang terus. Ya gitu ya.
Ya dari yang gue lucu kenal sih. ya. Gitu. Karena kayak logikanya kayak untuk dapetin ini cewek lo harus buang-buang tenaga, lo harus buang uang, waktu, ya, mungkin gitu kan. jadi mereka Terus seneng. tiba-tiba setelah dapat semua yang lo udah keluarin energi, tenaga, waktu itu lo buang gitu aja. Yang rugi lo juga. Lu juga yang rugi, ya enggak? Ya enggak sih? Berarti Mendingan- ceweknya yang rugi sih. Enggak, maksudnya kalau cewek kan, ya gue kadang-kadang suka ngomong sama teman gue gitu ya, gue dimainin, gue gini sama nih cowok. Ya udah, kemarin lo pas pacaran kan lo kan juga senang-senang kan sama dia. Lo juga kemarin dapet cinta, lo juga kemarin sempet tidur nyaman dengan setiap hari lo tidur nyaman karena lo tahu ada yang cinta sama lo. Jadi pas lo mau tidur lo nyenyak karena tahu lo punya pacar, ada yang sayang sama lo gitu kan. Ya udah, lo anggap aja pengalaman lo yang kemarin adalah happiness lo, tapi cuma berakhir sampai setahun. Jadi anggap aja, jadi jangan merasa lo dimainin atau gimana gitu, karena lo emang sempet happy kok sama dia gitu loh. Jadi gue nganggapnya kayak ya udah, jadi supaya nggak sakit hati amat gitu. Kalau saran gue buat perempuan ya, karena gue juga kenal beberapa Coba gue mau denger. ya. Nomor 1, data lu mesti kuat. Jadi lu mesti punya riset, banyak cowok halu bohong. Historical data dan researchnya mesti dalam. Oh itu yang gue lakukan, gue orangnya research banget. Terus yang Research kedua, banget. Kepo gue lebih dari FBI. Wah, serem ya. gue kalau deket sama cowok itu Instagram gue bisa 10. Oh, jadi fake dari segala penjuru gue cek. Ujung sana pokoknya nggak boleh ada kendor. Kalau gue udah dapet data-datanya baru. Iya. Lanjut apa kagak? Nah, bukan cuma dari data dari dia, juga mesti interview juga kan sama temennya, sama ininya, semua satu circle-nya dia deh, kita mesti. Mantannya dari SD juga gue udah tahu. Itu udah, lo harus tahu ya, gila apa enggak nih orang, kelainan apa enggak, terus tahu tuh data-data itu. Nah, setelah data-datanya lolos, bisa dianggap kayaknya mumpuni nih data-datanya. Berikutnya adalah menguji konsistensi dari data yang udah kita dapat, konsisten nggak nih? Apa dia cuman ini? Makanya nggak bisa terlalu terburu-buru kan? Kayak gue sebenarnya approach-nya kayak gue bisnis, gue bisnis kan research dulu nih. Oh kira-kira kayak gini nih, gini. Oke, udah kita bikin produk kayak gini. Nah tapi terus kita kan belum tahu nih, belum pernah ngetes kan? Nah kita tes dulu. Tes sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan baru. Oh konsisten. Ternyata pelanggan benar-benar suka rasanya, bukan cuma 1-2 orang. Dan dari pihak kita juga produksinya juga mulai konsisten, bisa gini. Oke, kalau udah mulai konsisten berarti ini kayaknya bener nih gitu. Ternyata hasil riset kita dengan data di lapangan konsisten. Ribet ya? Iya, tapi itu kan hasilnya. But it works ya. Hasilnya kita lebih jarang salah. Iya. Setuju. Tetap bisa salah, apalagi kalau sama buaya yang jago. Tapi kemungkinan untuk capek ya pacaran zaman sekarang. Sebenarnya nggak capek sih, mendingan lu capek di awal riset. Bener, gue setuju yang itu. Capek pisahnya, capek berantemnya gitu-gitu kan mendingan di awal. Terus kalau gue paling setuju adalah keterbukaan, komunikasi terus lancar sih. Iya. Kalau itu mau menuju perkawinan kali ya. Tapi pacaran juga komunikasi harus lancar sih, nggak usah ada bohong, nggak usah ada cerita apa adanya nih, kerjaan gue begini, hidup gue begini. Kekurangan gue ini, kelebihan gue ini harus diceritain. Ya nggak sih, daripada menyesal kan di kemudian hari. Jadi mendingan kalau gue sih terbuka aja apa adanya. Iya, mendingan dibanding bohong ya. Iya, itu gitu. Harus sih. Pokoknya cowok kalau udah hilang-hilangan, nggak jelas, mendingan tinggalin. Tapi kalau udah ngejar, effort, segala macam sampai patut di... Sekarang ada berapa cowok yang ngejar terus-terusan gini? Adalah banyak multiple, jadi kayak WhatsApp ini terus yang ini gitu. Gue gak ada waktu buat begitu. Gitu ya? Pokoknya gue lihat siapa yang paling effort aja. Yang paling effort, yang paling kelihatan ngegas terus itu biasanya. Dan gue tuh orangnya suka segala sesuatu yang intens. Maksudnya gue tuh suka dicari terus, suka dikabarin terus. Pokoknya orang kalau udah ngilang-ngilang udah gue cut. Karena gue orangnya pada basically gue tuh orangnya suka ngobrol, kayak gitu-gitu. Jadi buat gue tuh ngobrol, komunikasi tuh penting. Jadi kalau lo hilang-hilangan lo ini ya udah bye. Tapi kalau fisik di usia gue yang sekarang ya zaman gue SMA cowok masih pada ganteng-ganteng kuliah. Tapi kalau sekarang ya umur-umur segue ya perut udah pada buncit, wrinkle udah pada banyak ya udahlah terima aja nasib.
Nggak bisa gue nyari yang badannya masih kotak-kotak, rambutnya masih jambul-jambul ya nggak bisa. Rambut udah botak-botak dikit ya nggak apa-apa lah, terima-terima aja. Perut udah buncit-buncit dikit terima aja lah. Mata udah kerut-kerut dikit terima aja. Yang penting baik. Nah baik, yang statusnya juga bagus lah gitu ya. Statusnya bagus gitu kan. Terus kalau gue sih lebih ke situ. Pokoknya intinya kalau sungguh-sungguh pasti kelihatan sih. Pasti around terus, pasti mikirin kita A sampai Z gitu loh. Kalau misalnya udah ada bocoran gitu, belum? Apa? Kira-kira siapanya gitu? Belum menuju situ juga sih, belum. Tapi ada aja lah. Masa nggak ada sih, sedih banget, nggak laku banget gue. Emang muka-muka nggak ada yang mau ya. Puas-puasin lah masa-masa ini, masa-masa paling enak. Karena kalau udah nikah udah nggak bisa kayak gitu-gitu lagi. Kok gitu sih, kayak menghela nafas? Apakah Anda menyesal? Enggak lah. Ya kemarin temen gue kan jadi duda ya, dia baru pisah gitu kan. Ya lu nikmatin lah, gue bilang. Gue juga sebenarnya, nah itu dia, gue tuh masih dalam tahap menikmati masa-masa gue single. Gue bangun tidur pun gue masih kayak, alhamdulillah gak ada laki gitu loh. Sampai gue tuh kayak gini, alhamdulillah di samping gue gak ada cowok gitu. Gue tuh masih menikmati banget kesendirian gue, karena gue lagi menemukan happiness kerja, dagang gitu. Gue juga punya perusahaan baru kan, perusahaan digital gitu, digital agency, lead media literasi artinya. Itu digital agency, jadi ada Instagramnya apa tuh namanya? Ada lead media. Pokoknya LEET gitu, literasi. Di situ tuh gue lagi megang, gue di situ ada studio, ada digital agency, digital content, ada juga production house gitu. Gue lagi menikmati itu sama partner gue lagi happy gitu. Ya good for you lah. Iya, gue lagi happy banget. Jadi gue entar aja deh. Ini untuk yang penting gue gak mau mati sendiri aja. Maksudnya gue gak mau masa tua gue sendirian. Gue tuh pengen masa tua gue ada yang nemenin. Tapi kan sekarang gue masih bisa dibilang muda, jadi sendiri dulu gak apa-apa. Nanti aja lah 50, 45, tapi kalau jodohnya lebih cepet datang ya gak apa-apa. Tapi gak nguber-nguber lah. Gak nguber-nguber, gue happy. Gue gak pernah ngerasa sepi. Gue happy, ya itu karena support system gue banyak kan. Nyokap bokap gue, adik gue, teman-teman gue gitu. Apalagi gue punya pekerjaan, partner kerja gue, semua tuh gue kayak merasa rame terus. Jadi gue gak pernah ngerasa sepi gitu. Inspirasi buat para wanita-wanita kalau kerja serius bisa dapet ini semua gitu ya. Iya. Kebahagiaan juga ya. Kebahagiaan penting. Rasa percaya diri dan juga ya. Dan rasa percaya diri lo tuh perempuan pokoknya harus punya occupation yang jelas gitu. Jadi akhirnya lo bisa milih yang benar-benar pas buat lo nantinya gitu ya. Iya, jadi jangan milih laki-laki. Karena desakan ekonomi misalnya. Jangan. Terus akhirnya harus kayak gini. Lo pilih laki-laki karena memang karena memang ya cocok sama lo bisa bonding sama dia gitu loh, bukan karena laki-laki lo pilih karena untuk menghidupi lo harus buru-buru gitu kan. Begitulah wanita dari dulu waktu kita sebelum zaman industrialisasi, kita pengen punya anak, pengen berkeluarga supaya bisa ngebajak sawah, makin banyak anaknya, banyak yang ngebantuin ya kan. Dan wanita harus ditolong sama cowok, karena kalau nggak ada cowok siapa yang nyari makanan buat dia, siapa yang bekerja, segala macam. Sekarang zaman sudah maju, wanita-wanita udah bisa kerja sendiri, menemukan kebahagiaannya sendiri. Tapi lapangan pekerjaan juga sekarang makin banyak banget. Jadi nggak ada alasan, aduh gue bingung nih kerja apa, aduh gue bingung nih ngapain. Lu jadi tiktokers juga dapat duit, lo bikin konten apa juga lo dapat duit. Pokoknya sekarang lapangan pekerjaan tuh semakin banyak, jadi jangan takut untuk jangan takut untuk single ya, jangan juga ya. Jangan takut untuk wanita mengejar karir dan mimpinya. Iya, jangan takut wanita untuk mengejar, jangan bergantung sama orang, karena ya kita hidup di era dimana lapangan pekerjaan makin banyak. Cuman ada tantangannya, yaitu menurunnya populasi dunia, terutama di negara-negara maju, menurunnya jumlah pernikahan dan jumlah rasio anak yang dikandung oleh seorang wanita di negara maju ya begitu. Ini lucu, begitu ekonominya maju, itu langsung rasionya turun semua. Artinya jumlah penduduk menurun, tadinya kan nggak apa-apa lah menurun, bumi udah semakin penuh. Bahaya banget sebenarnya. Nah ini gitu mispersepsi. Oke, gimana tuh? Kita berpikir bahwa dunia sekarang penuh, terus nanti kalau kita makin dikit makin bagus gitu ya. Menurut gue itu salah besar. Kenapa? Jadi harusnya gimana?
Contoh di Jepang, manula usia di atas 50 tahun nih, itu jauh lebih banyak dibandingin Anak muda. Akhirnya apa? Apa? Anak muda harus ngidupin orang tua. Oh, generasi sandwich. Dan ekonominya ketekan. Kenapa? Yang produktif sedikit, yang bisa nyari duit sedikit. Yang dari 50 tahun ke atas itu kan kemampuannya menurun, apalagi yang umur 60, 70. Kalau di Indonesia gimana? Indonesia masih sehat. Piramidnya begini. Jadi ini yang nggak kepenuhan. Menurut gua kalau Indonesia kayak gini terus, ekonomi kita akan menjadi bener nomor 5 di dunia. Tapi masalahnya anak muda kita pada produktif nggak? Masih, tentunya gini, produktif itu dalam arti mereka nyari duit dan mereka konsumsi ya. Jadi mereka beli mobil, mereka beli motor, mereka beli TV. Tapi anak muda zaman sekarang banyak yang kaya-kaya banget loh. Gen Z pun banyak loh. Gue kaget loh mereka main apa sih, bisnis-bisnisnya lucu-lucu kan sekarang ya. Main saham lah, kripto lah, apalah. Mereka banyak banget yang kayak di usia sangat muda loh. Ya keren sih, nggak perlu nunggu 30, 40, 50 untuk. Tapi secara statistik mereka lebih bokeh. Oh gitu, karena apa? Gaya hidupnya tinggi. Satu, mereka nggak beli aset. Mereka lebih banyak gaya ya. Mereka beli konsumtif. Pikirannya lebih nggak terlalu jauh. Jadi akhirnya mereka konsumtif, tapi mereka nggak memiliki aset yang banyak. Akhirnya mereka nggak bisa beli rumah. Karena harga rumah naik terus. Bener, harga rumah mahal banget ya. Ini tren ini terjadi di semua negara yang maju lah gitu ya, ekonominya mulai bagus gitu. Ini semua Gen Z sama milenial tuh sekarang mereka akan mengalami masa-masa yang cukup suram. Generasi paling bagus tuh baby boomers. Generasi ente dong. Bukan, baby boomers di atas aku. Papa aku baby boomers. Aku Gen X. Oh iya, baby boomers tuh anaknya baby boomers tuh Gen X. Nah, ini baby boomers nih mereka udah pensiun dan banyak yang udah meninggal. Karena zaman dulu itu ya trennya beli aset, ya kan, rumah, terus tanah, dan ya ini kan. dilimpahin semua ke Gen X. Jadi Gen X nih bentar lagi. Tapi aku juga di aku gen apa namanya kalau usia 35? Millennials. Aku millennials masih. Millennials yang tadi border yang di atas. Aku juga masih mikirnya gitu kok. Yang penting aku punya aset dulu, punya tabungan, gitu kan. Bahkan aku nih nggak punya kredit card loh, karena aku tuh anti ngutang-ngutang klub. Jadi aku tuh sampai saking segitunya ya, nggak mau beli gaya gitu. Ya udah aku hidup apa adanya aja. Kalau misalnya tabunganku menipis, artinya udah mulai hati-hati gitu aja. Ya itu sosial fenomena yang terjadi di negara-negara maju. Moga-moga Indonesia nanti kalau udah maju nggak sampai kayak gitu-gitu banget. Janganlah. Karena kayak di Jepang, semua pajaknya tuh buat healthcare, buat ngurusin orang-orang manula. Sementara kaum produktifnya dikit. Jadi akhirnya ekonominya brek kan dia udah utangnya makin banyak terus, dia udah benar-benar bingung mereka. Dan itu bahaya juga buat dan gak sehat juga. Bayangin kalau komposisinya manula lebih banyak dibandingin anak muda. Kalau Indonesia masih pada pengen punya anak banyak lah bagus. Ya. Kalau di Indonesia masih bagus, terutama di pedesaan. Tapi kalau di kota udah mulai rasio cewek punya anak udah turun. Iya benar kayak. Dan dunia ini bakalan turun terus penduduknya, karena makin maju kan. Penduduknya nanti turun dan menarik. Aku malah mikir udahlah kepenuhan. Di Cina nih yang sekarang bingung banget. Kenapa gitu? Mereka dari tahun 70-an, 70 ke 60 ya, mereka bikin namanya one child policy. Semua cuma boleh punya anak satu. Itu bagus atau enggak? Dulu awalnya bagus karena mereka kelaparan. Untuk supaya nggak kelaparan, penduduk jangan banyak-banyak banget dong gitu. Sekarang jadi kebiasaan. Mereka, bukan kebiasaan. Udah telanjur kebentuk, akhirnya yang orang tuanya banyak, anak mudanya sedikit. Nah, mereka mulai turun penduduknya. Dia ngalamin apa yang Jepang ngalamin 10 tahun terakhir. Berarti aturan waktu itu salah dong ya? Itu big mistake tuh, banget tuh. Dan sekarang pemerintahnya bingung, pusing 7 keliling. Kenapa? Karena ya gimana dia mesti ngidupin orang tuanya dan sementara yang produktifnya nggak sebanyak orang tuanya gitu. Makanya itu muncul istilah generasi sandwich. Itu dia ya. Fenomena itu gara-gara ini ya. Akhirnya mereka jadi nggak mau nikah lagi. Karena gue udah ribet ngurusin orang tua, orang tua gue, nenek gue, terus gue mesti ngidupin anak gue. Ya. Cina tahun kemarin mengalami penurunan penduduk pertama kalinya dan rasio cewek punya anaknya sangat turun juga. Jadi mereka sekarang pemerintahnya bikin policy, bikin 3 anak. Tapi udah telanjur. Udah telat. Orang juga udah konsepnya udah, aduh gue nggak mau punya anak banyak gitu. Ribet gini udah susah ya ngerubah konsep
itu ya. Dunia barat yang membuka pertama kali cewek bisa bekerja, apa semua segala macam dibuka opportunity akhirnya dan. Sekarang feminisme juga harus ada sedikit reality check bahwa ternyata society jadi ada impact-nya juga ke society, artinya ya itu tingkat punya anak rendah, tingkat keinginan untuk menikah juga jadi rendah, sehingga akhirnya masyarakatnya juga jadi posisinya nggak ada penerusnya tuh loh, nggak ada ininya. Kalau gue sih berpikir masih konvensional aja lah. Gue sih sebagai wanita, gue adalah wanita yang tahu kodrat gitu. Gue juga sadar bahwa ya pasti wanita posisinya di bawah pria, itu udah pasti gitu. Kayak gitu-gitu sih gue masih, cara berpikir gue masih konvensional sih sebenarnya. Nggak yang terlalu feminis apa-apa, nggak. Jadi kalau dapet jodoh boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa, gitu aja. Biasanya kalau nggak nyari-nyari kayak gini nggak lama dapet. Mau bilang apa nih? Alhamdulillah, amin gitu ya, amin. Kok alhamdulillah, amin maksudnya, amin. Oke, thank you udah ngobrol-ngobrol. Dan kalian kalau mau ini 100 Panda ada di mana nih? Ini udah ada 5 cabang nih. Bentar lagi bakalan ada 6. Cilandak, Barito, Satrio, Bintaro, Tanjung Barat. Instagramnya adalah @100PandaID. Tuh, jadi yang mau makan Chinese food, ringkes, cepet gitu ya, dan enak, praktis, 100 Panda. Indah Setiani, thank you. Thank you.